Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Cecilia Cialagan dengan NIM B1B121114 dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi UTS mata kuliah pemerintahan daerah yang diampu oleh Bapak Alfa Beriansyah, SIP MIP. Nah, pada video kali ini saya akan membahas topik mengenai otonomi khusus di Indonesia. Nah, di Indonesia ada 4 daerah yang mendapat otonomi khusus. Tapi sebelum membahas keempat daerah tersebut, saya akan membahas apa yang dimaksud dengan otonomi khusus. Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diberikan kepada daerah tertentu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, tetapi sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Kewenangan ini diberikan agar daerah tertentu dapat menata daerah dan bagian dari daerah tersebut agar lebih baik lagi di bidang tertentu sesuai dengan aspirasi daerahnya. Butuh pertimbangan yang sangat matang untuk memberikan otonomi khusus kepada daerah tertentu. Ini karena suatu negara sangat bergantung pada pendapatan daerah tertentu yang akan diberikan otonomi khusus. Diperlukan beberapa kesepakatan agar kedua pihak atau negara yang memberikan otsus dan daerah tertentu yang menerima otsus akan secara bersama-sama diuntungkan dengan adanya otonomi khusus ini. Karena setiap bangsa atau negara yang memerlukan kemajuan yang aktif meningkat untuk melaksanakan proses berkembangnya negara menuju kondisi yang lebih baik. Tujuan adanya otonomi khusus ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu meningkatkan pelayanan umum. Tujuan otonomi daerah pertama adalah untuk meningkatkan pelayanan umum. Otonomi daerah adalah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan pelayanan untuk masyarakat umum dapat dilakukan secara maksimal. Sistem otonomi ini bertujuan untuk memberikan respons cepat bagi daerah ketika ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Maka dari itu, tujuan otonomi daerah yang pertama ini tentu bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Tujuan yang kedua yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan otonomi daerah yang kedua bermaksud untuk pelayanan yang baik yang dilakukan oleh daerah kepada masyarakat secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sebuah daerah. Otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk menggali potensi terbaik dari daerahnya masing-masing. Jika itu dilakukan dengan baik dan maksimal, maka kesejahteraan masyarakat di daerah juga akan ikut terangkat. Hal inilah yang bisa dirasakan masyarakat secara langsung perihal otonomi daerah. Yang ketiga yaitu meningkatkan daya saing daerah. Penggalian terhadap potensi terbaik daerah ini akan menampakkan sisi unik dan keunggulan daerah masing-masing. Usaha itu akan memberikan warna terhadap keanekaragaman dan keunikan sebuah daerah. Hal ini tersebut tentu akan berdampak pada munculnya usaha untuk menjadi lebih baik dari daerah lain. Dalam hal ini adalah usaha untuk mencari potensi terbaik daerah masing-masing. Dengan begitu, maka setiap daerah akan berusaha sekuat tenaga untuk menggali potensi terbaik di daerahnya. Nah, ada 4 daerah yang mendapat otonomi khusus di Indonesia. Yang pertama yaitu Aceh, yang kedua DKI Jakarta, yang ketiga Daerah Istimewa Yogyakarta, dan yang keempat Papua. Nah, baik yang pertama yaitu otonomi khusus daerah Aceh. Pada Provinsi Aceh, desentralisasi asimetris yang dilaksanakan lahir karena adanya kesepakatan perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka atau yang disingkat dengan GAM dengan pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2005 atau yang lebih dikenal dengan MOU Helsinki. Perjanjian tersebut kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau yang disingkat dengan UUPA.
UPA telah mengatur agar Provinsi Aceh memiliki kekhususan melalui konsep desentralisasi asimetris, namun masih berada dalam kerangka sistem pemerintahan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana dalam pengaturannya dinyatakan bahwa pemberian otonomi khusus kepada Aceh bukan hanya sekedar pemberian hak, namun juga kewajiban konstitusional yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat Aceh. Sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 berlaku, ada beberapa regulasi yang mengatur tentang pemerintahan Provinsi Aceh. Pengaturan tersebut ialah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Dalam berbagai aturan tersebut, nama Provinsi Aceh mengalami perubahan dari Daerah Istimewa Aceh, Nagro Aceh Darussalam, dan Aceh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonomi Provinsi Aceh, dan perubahan peraturan Provinsi Sumatera Utara telah mengatur bahwa Aceh dan Sumut merupakan daerah otonomi yang terpisah, berhak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya masing-masing. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh menyatakan bahwa keistimewaan daerah Aceh merupakan pengakuan bangsa Indonesia kepada daerah Aceh yang memiliki nilai-nilai hakiki masyarakat secara turun-temurun, bahkan nilai-nilai tersebut telah dijadikan sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan masyarakat Aceh. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah bagi daerah yang bersifat istimewa, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 membatasi pada 3 sektor yang berhubungan dengan aspek kemasyarakatan, seperti yang pertama penyelenggaraan kehidupan beragama, yang kedua penyelenggaraan kehidupan adat, dan yang ketiga penyelenggaraan pendidikan. Pengaturan di bawah sektor yang berhubungan dengan masyarakat dilakukan oleh ulama dalam hal penetapan kebijakan daerah. Keistimewaan pada aspek kemasyarakatan secara umum diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya. Adapun yang dimaksud dengan syariat Islam adalah tuntutan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi daerah istimewa Aceh sebagai Provinsi Nagro Aceh Darussalam memuat pengaturan terkait perubahan penerapan asas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dari asas sentralisasi menjadi desentralisasi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 pada prinsipnya mengatur kekhususan kewenangan pemerintahan di Provinsi Aceh yang berbeda dari kewenangan pemerintahan daerah lainnya, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal mendasar dari undang-undang ini adalah yang pertama, pemberian kesempatan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, termasuk sumber-sumber ekonomi, menggali dan memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang kedua, menumbuh kembangkan prakarsa, kreativitas, dan demokrasi, meningkatkan peran serta masyarakat, menggali dan mengimplementasikan tata bermasyarakat yang sesuai dengan nilai luhur kehidupan masyarakat Aceh. Yang ketiga, memfungsikan secara optimal Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nagro Aceh Darussalam dalam memajukan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Aceh. Yang keempat, mengaplikasikan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Undang-undang tersebut yang kemudian menjadi cikal bakal pemberian otonomi khusus kepada Provinsi Aceh untuk menjalankan rumah tangganya sendiri. Meski demikian, undang-undang ini kemudian dicabut dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang berlaku hingga saat ini.
Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 mengenai perlunya norma, standar, prosedur, dan urusan yang bersifat strategis nasional menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Bukan dimaksudkan untuk mengurangi kewenangan yang dimiliki pemerintah Aceh dan kabupaten atau kota di Aceh, melainkan merupakan bentuk pembinaan, fasilitasi, penetapan, dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh pusat karena bersifat nasional. Dalam pengaturan ini, perimbangan keuangan pusat dan daerah di Provinsi Nagro Aceh Darussalam tercermin melalui pemberian kewenangan untuk pemanfaatan sumber pendanaan yang ada. Kerjasama pengelolaan sumber daya alam di wilayah Nagro Aceh Darussalam diikuti dengan pengelolaan sumber keuangan secara transparan dan akuntabel dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan. Sementara itu, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, masyarakat Aceh dilakukan pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan dan kemajuan kualitas pendidikan. Dengan demikian, pemanfaatan dana otonomi khusus merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua yaitu otonomi khusus DKI Jakarta. Otonomi Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta diletakkan pada lingkup provinsi. Yang dimaksud dengan otonomi yang diletakkan pada lingkup provinsi adalah bahwa otonomi hanya berada pada Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Otonomi sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan warga asing serta pusat atau perwakilan lembaga internasional. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, kaitannya sebagai dasar otonomi khusus secara umum telah terlaksana dengan baik. Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota NKRI mempunyai tugas kewenangan yang khusus yang membedakan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 memberikan beberapa kewenangan dan kewajiban khusus kepada DKI dalam pelaksanaan pemerintahannya, yaitu yang pertama, kedudukan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara tidak hanya menanggung kepentingan daerah tapi juga kepentingan negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Provinsi DKI Jakarta harus dapat mengakomodasikan antara peran lokal, nasional, dan internasional. Yang kedua, Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah dan kepala daerah Provinsi DKI Jakarta yang diberikan khususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kedudukan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota NKRI yang dibantu oleh 4 orang deputi gubernur. Salah satu kekhususan Gubernur Provinsi DKI Jakarta memiliki hak protokoler. Yang ketiga, adanya Dewan Kota atau Dewan Kabupaten adalah lembaga musyawarah pada tingkat kota atau kabupaten untuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan layanan masyarakat. Yang keempat, Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota NKRI memiliki rencana tata ruang wilayah nasional. Pemerintah DKI Jakarta juga mempunyai tugas serta kewenangan terhadap tata ruang daerah sekitarnya, karena tata ruang Provinsi DKI Jakarta harus sinergi dengan tata ruang daerah sekitarnya. Untuk membangun kerjasama tersebut diperlukan pembentukan badan kerjasama antar daerah sekitar tersebut, yaitu BKSP. Yang kelima, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperoleh alokasi pendanaan dari APBN yang salah satunya digunakan untuk pelestarian budaya lokal atau Betawi, serta melindungi berbagai budaya masyarakat daerah lain. Selain itu juga untuk tata ruang,
sumber daya alam, dan lingkungan hidup, pengendalian penduduk dan pemukiman, transportasi, industri dan perdagangan, dan pariwisata, dan dana tersebut juga dibutuhkan dalam rangka perkembangan Provinsi DKI Jakarta. Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Pasal 30 juga dijelaskan mengenai kawasan khusus, yaitu kawasan di dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi tertentu, pemerintahan dan penyelenggaraan negara yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional. Kawasan khusus sebagaimana dimaksud dikelola bersama antara pemerintah dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau didelegasikan oleh pemerintah kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain menjadi daerah khusus, Provinsi DKI Jakarta memiliki otonomi khusus dalam bentuk otonomi tunggal yang berbeda dengan provinsi lainnya. Kedudukan otonomi khusus tidak terdapat rangkap daerah administrasi dengan daerah otonom, dan di bawah daerah otonom tidak terdapat enklave wilayah administrasi atau bentuk otonom lainnya. Wewenang yang dimiliki ini diberikan sebagai pelaksanaan asas desentralisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, hal ini juga sebagai pelaksanaan asas dekonsentrasi. Gubernur selaku wakil pemerintah daerah mendapatkan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat. Dengan demikian, berarti Provinsi DKI Jakarta mempunyai posisi ganda, yaitu sebagai ibu kota NKRI dan juga menjadi daerah otonom yang sekaligus menjadi wilayah administrasi. Demikian juga halnya dengan gubernur, di samping kepala daerah, juga mengemban tugas sebagai wakil pemerintah pusat. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kedudukan DKI Jakarta secara khusus diatur dalam pasal 227 yang menyatakan bahwa kedudukan Provinsi DKI Jakarta karena kedudukannya sebagai ibu kota negara Republik Indonesia diatur dengan undang-undang tersendiri. Amanat dasar pasal 227 tersebut diimplementasikan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999. Disahkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 sekali lagi menegaskan tentang kekhususan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, dari rentetan sejarah perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, Provinsi DKI Jakarta merupakan satu daerah yang pengaturannya dilakukan dengan undang-undang tersendiri untuk mengatur jalannya pemerintahan. Pengaturan dengan undang-undang tersendiri ini dibuat oleh pembentuk undang-undang, mengingat kedudukannya sebagai ibu kota negara yang mempunyai beban tugas yang berbeda dari daerah lain pada umumnya. Kekhususan yang selalu membedakan dengan daerah provinsi lain adalah ditiadakannya wilayah administrasi yang bersifat otonom. Dengan demikian, Provinsi DKI Jakarta selain tunduk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai ketentuan umum tentang pemerintahan daerah, juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 yang sebagai landasan konstitusionalnya adalah Pasal 18B Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kekhususan Provinsi DKI Jakarta lainnya yaitu adanya istilah Dewan Kota atau Dewan Kabupaten yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Pasal 24 Ayat 1. Dewan Kota dan atau Dewan Kabupaten ini terdiri atas tokoh-tokoh yang mewakili masyarakat dengan komposisi satu kecamatan, satu wakil, yang diusulkan oleh masyarakat dan disetujui oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta dan selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur. Provinsi DKI Jakarta yang berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, heterogenitas penduduk, dan permasalahan yang kompleks yang harus ditangani secara terpadu. Untuk penanganan masalah tersebut, di atas diperlukan suatu lembaga yang mampu menjembatani antara kepentingan masyarakat dan memanfaatkan potensi yang ada di masyarakat untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan program-program pemerintah. Oleh sebab itu,
Dibuat Dewan Kota dan atau Dewan Kabupaten serta lembaga musyawarah kelurahan sebagai wadah komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. Tingkat kelurahan untuk membantu lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan dibentuk Lembaga Musyawarah Kelurahan atau yang disingkat dengan LMK. Hal ini dijelaskan dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. Anggota LMK dipilih secara demokratis pada tingkat rukun warga dan selanjutnya ditetapkan oleh wali kota atau bupati melalui camat. Hal tersebut di atas juga merupakan mencerminkan kedudukan khusus Provinsi DKI Jakarta lainnya yang membedakan dengan daerah otonomi lain ataupun provinsi lainnya di Indonesia. Yang ketiga yaitu otonomi khusus Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada saat ini, Keraton Yogyakarta dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Puro Pakualaman oleh Sri Paduka Pakualam IX. Keduanya memainkan peranan yang sangat menentukan di dalam memelihara nilai-nilai budaya dan adat istiadat Jawa dan merupakan pemersatu masyarakat Yogyakarta. Dengan dasar pasal 18 Undang-Undang 1945, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menghendaki agar kedudukan sebagai daerah istimewa untuk daerah tingkat 1 tetap lestari dengan mengingat sejarah pembentukan dan perkembangan pemerintahan daerahnya yang sepatutnya dihormati. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 itu menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Sebagai daerah otonom setingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950. Sesuai dengan maksud pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, disebutkan bahwa daerah istimewa Yogyakarta adalah meliputi bekas daerah atau Kesultanan Yogyakarta dan daerah Pakualaman. Dalam perjalanan menjadi daerah otonomi khusus, Yogyakarta mendebatkan kecaman serta perdebatan yang hanya bisa dipecahkan dengan cara kajian dan masukan dari masyarakat luas. Hal ini membuat terjadi perubahan pada undang-undang untuk keistimewaan Yogyakarta diantaranya. Yang pertama, dalam perumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, 4 masalah pokok yang diperdebatkan itu dipecahkan menjadi pasal-pasal undang-undang sebagai berikut. 1. Sistem otonomi real, yaitu kesempatan bagi daerah-daerah untuk menunaikan tugasnya secara penuh sesuai bakat dan kesanggupannya agar dapat berkembang secara luas. 2. Tingkat daerah yang ditetapkan dalam undang-undang adalah pendapat pemerintah, yaitu 2 tingkat daerah otonom dan kalau diperlukan 3 tingkat. 3. Kepala daerah harus mendapat kepercayaan dan diserahi kekuasaan atas kepercayaan rakyat itu. 4. Undang-undang membebankan pengawasan kepada Menteri Dalam Negeri untuk daerah tingkat 1 dan kepada DPD setingkat lebih atas untuk daerah-daerah lain, yaitu dengan menangguhkan atau membatalkan peraturan serta keputusan DPRD atau DPD yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau kepentingan umum. Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1957 ini, pertentangan antara pemerintah pusat yang menginginkan daerah-daerah dapat dikontrol dengan ketat dengan lembaga-lembaga serta birokrasi pemerintahan dan daerah yang menginginkan otonomi seluas-luasnya dikompromikan oleh pemerintah dan DPR. Yang kedua, setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, ternyata masalah kembali timbul. Dimulainya Pesta Demokrasi Indonesia dalam kurun waktu tahun 1999 sampai dengan 2009 masih membuat orang bertanya-tanya mengenai penetapan gubernur dan wakil gubernur daerah istimewa Yogyakarta tersebut.
Kedepannya, apakah akan digantikan atau diberi kekuasaan penuh yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945? Perjuangan rakyat Yogyakarta dalam mengawal keistimewaannya sebagaimana amanat maklumat 5 September 1945 dari Sultan Hamengkubuwono IX dan Adipati Pakualam VIII yang menyatakan bahwa Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat menjadi bagian dari NKRI, merupakan perjuangan yang tak boleh selesai pada tahapan telah disahkannya UUK DIY saja. Kemudian, pada tahun 2012, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012 tentang keistimewaan Yogyakarta yang dibagi menjadi 3 bahasan pokok utama, yaitu yang pertama, penetapan gubernur dan wakil gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur daerah istimewa Yogyakarta disepakati melalui penetapan Sultan dan Pakualam yang terdaftar masing-masing sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY. Yang kedua, sumber dan mekanisme penyaluran dana keistimewaan Yogyakarta bersumber dari APBN dan juga memperhatikan kebutuhan pemerintah Yogyakarta. Proses pelaksanaannya dilakukan melalui transfer ke daerah. Dan yang ketiga, penyelenggaraan keistimewaan di bidang pertahanan. Keistimewaan dilakukan dengan ketentuan Sultan dan Pakualaman. Ground merupakan badan hukum subjek hak. Lalu yang terakhir yaitu adalah otonomi khusus daerah Papua. Latar belakang pemberian otonomi khusus kepada Papua juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 menggambarkan bahwa pemberian otonomi khusus kepada Papua dilatar belakangi oleh pengakuan negara terhadap dua hal penting. Pertama, pemerintah mengakui bahwa hingga saat terbentuknya undang-undang tersebut, terdapat permasalahan di Papua yang belum diselesaikan. Permasalahan itu meliputi sebagai bidang, baik dalam bidang politik, pemerintahan, ekonomi, maupun sosial dan budaya. Permasalahan yang kedua, pemerintah mengakui bahwa telah terjadi kesalahan kebijakan yang diambil dan dijalankan untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua. Diakui secara tegas bahwa apa yang dijalankan di Papua belum memenuhi rasa keadilan, belum memungkinkan tercapainya kesejahteraan, penegakan hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya bagi masyarakat. Di sisi lain, juga diakui bahwa pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam tidak digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli, sehingga mengakibatkan munculnya kesenjangan baik di antara masyarakat Papua maupun antara Papua dengan wilayah lain di Indonesia. Hal itu terjadi karena kebijakan masa lalu yang bersifat sentralistik dengan mengabaikan kondisi khusus yang ada di Papua. Kebijakan yang pernah diterapkan di Papua tidak hanya mengabaikan aspek kesejahteraan masyarakat Papua, tetapi juga mengingkari hak-hak dasar penduduk asli serta mengingkari realitas perbedaan pendapat mengenai sejarah penyatuan Papua dengan berbagai masalah ikutan yang dihadapi. Upaya-upaya yang pernah dilakukan dinilai kurang menyentuh akar masalah dan aspirasi masyarakat Papua sehingga memicu kekecewaan dan ketidakpuasan. Berdasarkan latar belakang pembentukan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, dapat diketahui bahwa tujuan pemberian otonomi khusus adalah untuk menyelesaikan akar masalah Papua sesuai dengan aspirasi masyarakat Papua. Namun demikian, substansi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua itu sendiri tidak mencakup upaya penyelesaian seluruh akar persoalan di Papua. Undang-Undang Otonomi Khusus Papua hanya dapat digunakan sebagai instrumen normatif untuk menyelesaikan akar persoalan berupa kesenjangan, persamaan kesempatan, serta perlindungan hak dasar dan hak asasi manusia.
Secara spesifik, Undang-Undang Otonomi Khusus Papua menyatakan bahwa tujuan otonomi khusus Papua adalah untuk mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan provinsi lain, meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua. Nilai-nilai dasar yang digunakan sebagai pijakan pemberlakuan otonomi khusus adalah perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, hak asasi manusia, supremasi hukum, demokrasi pluralisme, serta persamaan kedudukan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dengan adanya otonomi khusus tersebut, Provinsi Papua memiliki kewenangan yang lebih luas. Kewenangan yang lebih luas tersebut juga disertai tanggung jawab yang lebih besar bagi provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum perempuan. Peran yang dilakukan adalah ikut serta merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan. Pembangunan politik penyatuan Papua menjadi bagian dari NKRI pada hakikatnya menyandang cita-cita luhur, namun kenyataannya berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Provinsi Papua. Khususnya masyarakat Papua, kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya kesenjangan pada hampir semua sektor kehidupan, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, dan sosial politik. Pelanggaran hak asasi manusia, pengabaian hak-hak dasar penduduk asli, dan adanya perbedaan pendapat mengenai sejarah penyatuan Papua ke dalam NKRI adalah masalah-masalah yang perlu diselesaikan. Upaya penyelesaian masalah tersebut selama ini dinilai kurang menyentuh akar masalah dan aspirasi masyarakat Papua, sehingga memicu berbagai bentuk kekecewaan dan ketidakpuasan. Momentum reformasi di Indonesia pada tahun 1998 telah memberikan peluang bagi timbulnya pemikiran dan kesadaran baru untuk menyelesaikan berbagai permasalahan besar bangsa Indonesia dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Sehubungan dengan itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau yang disingkat dengan MPR RI menetapkan perlunya pemberian status otonomi khusus kepada Provinsi Irian Jaya 1999 sampai 2004 bab 4 huruf G angka 2 dalam ketetapan MPR RI nomor 4 MPR/2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang antara lain menekankan tentang pentingnya segera merealisasikan otonomi khusus tersebut melalui penetapan suatu undang-undang otonomi khusus bagi Provinsi Irian Jaya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Hal ini merupakan suatu langkah awal yang positif dalam rangka membangun kepercayaan rakyat kepada pemerintah, sekaligus merupakan langkah strategis untuk meletakkan kerangka dasar yang kokoh bagi berbagai upaya yang perlu dilakukan demi tuntasnya penyelesaian masalah-masalah di Provinsi Papua. Otonomi khusus mulai diberlakukan di Provinsi Papua pada tahun 2002. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 135
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Dasar Nomor 35 Tahun 2008 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang terdapat pada Undang-Undang Tahun 2008 Nomor 112 merupakan dasar pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua. Diperlukan pertimbangan yang sangat matang untuk memberikan otonomi khusus kepada provinsi yang diberikan otonomi khusus ini. Karena satu negara sangat bergantung pada pendapatan daerah tertentu yang akan diberikan otonomi khusus. Perlu adanya beberapa kesepakatan agar kedua pihak atau negara yang memberikan OSUS dan daerah atau negara yang memerlukan kemajuan yang relatif meningkat untuk melaksanakan proses berkembangnya negara menuju kondisi yang lebih baik. Pemerintah memberikan dana otonomi khusus pada masing-masing daerah, khususnya pada Aceh dan Papua, yaitu sebesar 2% dari APBN, di mana Papua dibagi lagi menjadi Papua dan Papua Barat. Sehingga masing-masing mendapatkan 1%, sedangkan DKI Jakarta mendapatkan dana otsus sebesar 4% dari APBN dan Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan dana otsus sebesar 2% dari APBN. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya mengenai keempat daerah yang mendapat otonomi khusus di Indonesia. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.